Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Fakta baru pembunuhan satu keluarga di Magelang, pelaku ternyata meracuni orang tua dan kakaknya 2 kali dengan zat arsenik dan sianida. Menyamar sebagai guru berbaju PGRI, 2 pencopet di acara HUT PGRI yang dihadiri Presiden Joko Widodo ditangkap. Pantang menyerah pada banjir, anak-anak sekolah di Grobogan naik perahu karet ke sekolah. Kita ke informasi pertama, seorang pengendara motor tewas akibat menabrak truk tronton yang sedang berhenti di pinggir jalan Jogja Solo di wilayah Jagonalan, Klaten. Dari video amatir warga, terlihat pengendara motor bernama Dika asal Temanggung langsung tewas di tempat setelah sepeda motornya menghantam truk tronton. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Kecelakaan terjadi saat truk sedang berhenti di pinggir jalan karena mengalami kerusakan ban bagian belakang. Diduga karena tidak bisa mengendalikan laju motor korban menghantam bagian belakang truk. Satuan Lalu Lintas Polres Klaten mengamankan sopir truk untuk dimintai keterangan berikut truk dan sepeda motor korban. Masih dari Klaten, sebuah truk bermuatan tanah terguling di Jalan Raya Ceper setelah bertabrakan dengan minibus. Seluruh material tanah tumpah ke badan jalan sehingga arus lalu lintas macet. Bagian depan truk ringsek dan kaca depan pecah. Diduga kecelakaan terjadi karena truk tidak bisa mengendalikan laju sehingga menabrakkan minibus yang baru keluar dari garasi rumah. Polisi masih terus mengembangkan penyelidikan kasus pembunuhan satu keluarga oleh anak korban sendiri di daerah Mertoyudan, Magelang. Pelaku ternyata 2 kali mencoba membunuh orang tua dan kakaknya dengan racun jenis arsenik dan sianida. Selain itu, pelaku sering membohongi orang tuanya dengan meminta sejumlah uang bernilai ratusan juta rupiah. Kepolisian Resor Kota Magelang masih terus mengembangkan penyelidikan kasus pembunuhan terhadap satu keluarga terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak di wilayah Mertoyudan, Magelang. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka Dio Dava Suwadila berusia 22 tahun, terungkap 5 hari sebelum 3 korban terbunuh, tersangka sempat meracuni ayah, ibu, dan kakaknya dengan racun arsenik, namun gagal. Pelaku kemudian meracuni kembali orang tua dan kakaknya dengan zat cyanida, sehingga akhirnya ketiga korban meninggal dunia. Hasil penyelidikan kami dengan bukti-bukti yang ada, kami cek kemarin, yang bersangkutan membeli 2 zat kimia. Ya. Satu adalah golongan cyanida sebanyak 100 gram, ya. Yang 2 adalah arsenik sejumlah 10 gram, ya. Karena arseniknya sendiri itu masing-masing belinya 2 barang, banyak 2 barang dan masing-masing barang itu 5 gram. Ya, itu yang digunakan pada hari Rabu. Karena dosisnya terlalu sedikit dan tidak berpengaruh sampai menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga yang bersangkutan mencoba mengulangi lagi dengan menggunakan cyanida. Semuanya belanja dengan cara online. Di mata keluarga, tersangka Dio adalah sosok pendiam namun cerdas. Namun demikian, tersangka ternyata juga sosok pembohong dan menghamburkan uang orang tuanya. Pada tahun 2021, ia meminta uang bulanan kepada orang tuanya dengan dalih untuk kursus bahasa Inggris agar bisa melanjutkan kuliah S2 ke London, Inggris. Bahkan sebelum membunuh orang tua dan kakaknya, tersangka meminta uang sebesar 400 juta rupiah untuk keperluan proyek. Dari tersangka bahwa setiap bulan untuk biaya kursus bahasa Inggris dan sebagainya sebesar 32 juta selama 10 bulan yang dimulai pada sekitar akhir tahun 2021 dan berakhir kursus itu menurut tersangka pada bulan Juli 2022 yang katanya akan dipergunakan persiapan untuk mengambil S2 di London. Dia ceritanya katanya mengerjakan proyek perluasan stasiun parkir. Perluasan parkir stasiun Tugu
senilai kurang lebih 1,2 miliar. Untuk modal 400 juta sudah dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Tapi ternyata sampai sekarang juga bahwa proyek itu tidak ada. Sebelumnya pada Senin pekan lalu, 3 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas di kamar mandi. Dari hasil autopsi menunjukkan korban dibunuh dengan menggunakan racun sianida. Ironisnya, pembunuh satu keluarga ini adalah anak kedua korban. Pelaku bahkan sempat pura-pura ikut mengevakuasi jasad kedua orang tua dan kakaknya sebelum akhirnya ditangkap polisi. Sejauh ini, motif pembunuhan berencana ini terjadi karena tersangka berdalih merasa terbebani menjadi tulang punggung keluarga. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Dua pencopet pada acara HUT PGRI ke-77 yang dihadiri Presiden Joko Widodo ditangkap polisi. Kedua pelaku datang jauh-jauh dari Jakarta dengan menyamar mengenakan seragam PGRI. Perayaan HUT PGRI ke-77 di Gedung MCC Semarang dan dihadiri Presiden Joko Widodo ternyata tidak luput dari aksi pencopetan. Dua pelaku, AT dan MN, sengaja datang jauh-jauh dari Jakarta, berhasil mencopet ponsel dan uang senilai 8 juta rupiah dari para peserta. Kedua pelaku bukan pencopet amatiran, mereka merencanakan aksi dengan matang. 2 hari sebelum acara dimulai, mereka sudah tiba di kota Semarang menggunakan kereta api. Mereka juga menyamar mengenakan seragam PGRI yang dibeli dari pasar, agar tidak dicurigai. Namun aksi mereka terbongkar setelah salah satu peserta asal Jakarta kehilangan tas berisi uang. Dan uang itu kemudian terjatuh dari tas yang dicopet salah satu tersangka. Kedua pelaku ini di dalam kegiatan HUT PGRI ke-77 ini telah mengambil 2 buah handphone dan 1 bendel uang sebesar 8 juta. Jadi kedua pelaku ini adalah orang Jakarta, sebelumnya datang ke Semarang ini 1 hari sebelumnya menggunakan kereta api Bumarang. Polisi menyita ponsel dan uang tunai 8 juta rupiah sebagai barang bukti. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ribuan gram barang bukti jenis narkoba jenis sabu-sabu, tembakau gorila, ganja, hingga obat terlarang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Salatiga. Barang bukti disita dari 23 perkara sejak Agustus hingga November 2022. Pemusnahan dilakukan dengan cara diblender dan dibakar. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari lebih mencapai 4 kg sabu-sabu, obat terlarang lebih dari 1.700 butir, 23 ponsel, dan 236 barang bukti lainnya. Barang bukti merupakan hasil sitaan dari 23 perkara sejak Agustus hingga November 2022. Pemusnahan dilakukan setelah berkekuatan hukum tetap.